Setelah si Vina ini diradu paksa, tubuh dari si Vina ini itu dikencingin secara bergantian. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube-nya Dunia Maya dalam Misteri, dan bareng gue lagi, Maya Marissa. Guys, kali ini gue mau cerita tentang kisah dari cerita misteri Vina. Mau tahu kisah selengkapnya seperti apa? Yuk simak dan tonton terus ceritanya. Guys, di tahun 2016 itu menggegerkan dan menggemparkan banget kasus di mana ada seorang wanita dan seorang laki-laki alias sepasang kekasih yang dimana diketemukan di jalan flyover atau jembatan layang gitu, dan dia tuh jasadnya tergeletak dengan sangat amat mengenaskan guys, yang dimana si tubuh dari korban wanita yang bernama Vina ini itu mengalami luka-luka yang cukup parah serta mengalami patah tulang di bagian tangan. Dan kasusnya nih guys diakibatkan oleh ulah-ulah geng-geng motor yang ada di daerah Cirebon. Jadi guys, kronologinya itu si Vina sama si Eki, si cowoknya ini, itu sedang pulang perjalanan dari Taman Sumbar. Nah, terus kan dia lewat jembatan flyover Talun yang ada di daerah Cirebon itu. Nah, dia itu diikuti oleh 11 orang atau geng motor yang memang kayak berkonvoi mengikuti dia guys. Yang dimana pada saat itu, menurut cerita dari temannya Vina yang bernama Linda yang kesurupan jin korinnya si Vina ini, itu katanya si Eki itu dipukul pakai balok kayu yang mengakibatkan akhirnya si Vina dan si Eki ini jatuh tersungkur di jalanan flyover tersebut guys. Nah, setelah Vina dan Eki itu jatuh tersungkur di jalanan jembatan flyover tersebut, dibawalah si Vina dan Eki ini ke suatu tempat, karena pada saat itu katanya si Vina itu mengalami kayak kita tuh bukan pingsan ya, tapi lebih tidak sadarkan diri, terus dia tuh kayak gelap gitu. Dia dibawa ke suatu tempat yang dimana si Vina ini itu dilecehkan guys, alias diradu paksa oleh 11 geng motor secara bergilir atau bergantian guys. Supaya ini anak-anak dari geng motor ini ya, aku paling sebel tuh kalau kayak mereka yang anak-anak di bawah umur ini dikasih motor sama orang tuanya, terus dia tuh kayak bikin kelompok, terus dia tuh kayak bikin geng. Si Eki ini itu emang mau ngebantu si Vina, yang dimana si ceweknya ini kan sedang diradu paksa nih oleh 11 orang itu secara bergilir. Nah, si Eki ini mau ngebantu si Vina ini karena si Eki ini ngelihat dari mata kepalanya sendiri kalau si ceweknya ini emang lagi diantri guys. Kayak bener-bener muka gue sampai gatel. Jadi si Eki itu tuh menyaksikan gitu tragis di mana kejamnya itu anggota geng motor yang emang menyiksa atau meradu paksa si Vina ini nih guys. Nah, setelah si Vina ini diradu paksa, Vina ini katanya itu dipukul lagi guys, pakai balok juga, pakai balok gede, terus dihajar habis-habisan. Setelah itu tubuh dari si Vina ini itu dikencingin secara bergantian. Setelah si Vina sama si Eki ini sudah tidak sadarkan diri dan si Eki ini juga dipukul kepalanya sama batu, akhirnya dibawa lagi lah jasad dari si Vina dan Eki ini, dimana diletakkan di tempat dimana dia itu pertama kali dipukul pakai balok, yaitu di jembatan Talun yang ada di kota Cirebon tersebut guys. Jadi itu seakan-akan tubuh dari si Vina dan si Eki ini mengalami kecelakaan tunggal, yang dimana kayak ada orang-orang nih yang emang ngelihat kejadian itu kayak ya kejadian kayak kecelakaan aja pada umumnya gitu. Nah, di malam itu ada satu orang yang emang datang ke rumahnya almarhum Vina ini
untuk memberitahukan kepada pihak keluarga kalau memang si Vina ini kecelakaan di Jembatan Talun, Kota Cirebon. Yang dimana datanglah kakaknya atau orang tuanya dari si Vina ini melihat kejadian tersebut. Dan sebenarnya aneh sih ya guys, kalau kecelakaan kayak nggak mungkin baju atau pakaiannya si Vina ini sebagian itu ada yang memang sudah turun gitu, kayak celana dalamnya dia mungkin udah tidak berada di posisinya, jadi kayak aneh aja gitu, masa kecelakaan sampai yang sebegitunya ibarat katanya. Terus tangannya juga yang patahnya tuh kayak bukan patah murni kecelakaan, udah gitu didapati juga motor dari si Eki ini tidak mengalami lecet ataupun rusak sekalipun, dan bahkan handphone dari almarhumah Vina ini itu masih sangat amat mulus guys. Dan akhirnya guys dikubur nih, dimakamin lah gitu kan si jasad dari si Vina dan si Eki ini. Nah 3 hari kemudian muncullah si temennya Vina yang bernama Linda ini. Kalau katanya si Linda ini kesurupan rohnya Vina atau jin korinnya dari si Vina, dan dia menceritakan kronologinya bahwasanya si Vina dan Eki itu tidak mengalami kecelakaan tunggal, melainkan dia itu dieksekusi oleh 11 orang geng motor pada malam hari itu guys. Yang dimana jin korinnya itu bilang kalau ada satu orang yang bernama Egi, itu dia tadinya suka sama Vina, tapi si Vina ini karena menolak dan meludahi Egi, akhirnya si Egi ini sakit hati. Dan pada saat Vina dan Egi ini pulang lewat jalanan yang sepi, dihabisilah oleh Egi dan geng motornya. Kronologi cerita dari si Korin ya Vina yang merasuki tubuh Linda itu seperti itu guys. Dan katanya dia itu sampai cerita tangannya dia itu patah bukan karena jatuh ataupun keseret motor, akan tetapi dipukul sama balok gede yang mengakibatkan tulang dari tangannya Vina itu patah guys. Dan Vina itu juga menceritakan kalau dia itu diradu paksa alias diperkaos oleh geng motor tersebut yang beranggotakan 11 orang tersebut guys. Jadi digilir di depan cowoknya si Eki. Dan Eki pada saat itu mau ngebantu si Vina, maksudnya mau nolongin si ceweknya ini. Tapi si Eki itu malah dihabisi oleh teman-temannya dari si Egi ini, yang mengakibatkan luka pada kepala di tubuh Eki. Kepalanya kan karena dipukul pakai sebuah batu gitu loh guys, jadi mengakibatkan si Eki ini meninggal dunia. Dan setelah itu guys, muncullah dan terkuaklah ibarat kata latar belakang dari meninggalnya sepasang kekasih ini yang bernama Vina dan Eki. Dan akhirnya setelah 3 hari itu ditangkaplah 8 pelaku dari 11 orang. Tapi waktu Vina kesurupan ya guys, dia tuh bilangnya tuh 12 orang. Tapi menurut berita yang beredar, itu tuh 8-nya kan sudah ketangkap nih guys. Berarti sisa 3 orang yang DPU. Tapi menurut kesaksian dan cerita dari si Linda yang kerasukan ini, itu dia bilangnya tuh 12 orang. Nah, yang satu orangnya siapa ya guys kira-kira? Bukannya kalau misalnya yang 8 ketangkep itu sisanya 4 orang yang DPO, bukan 3 orang yang DPO gitu. Dan akhirnya kasus ini di tahun 2016 itu sempat kayak tenggelam begitu aja. Setelah dijadikan film oleh PH Pertelevisian, itu barulah muncul lagi dan terkuak lagi netizen-netizen Indonesia ini menguak kronologi lagi dan mencari tahu lagi nih, kira-kira yang 3 orang itu siapa sih, kok sampai sekarang belum sampai ketangkep gitu loh. Jadi kejadian 2016 itu kebuka lagi di tahun 2024 dan 8 tahun banget mereka itu pelaku-pelaku dari sisa 8 orang ini, dia tuh tidur nyenyak, makan enak. Bahkan sebagian dari pelaku-pelakunya itu katanya tuh sudah yang
mengganti identitas aslinya, atau bahkan dia tuh ada yang pergi keluar kota atau keluar negeri karena saking lamanya ya. Sebenarnya sangat amat disayangkan ya guys, sangat amat disayangkan. Dikarenakan kan ini 8 orang ini udah ketangkep nih guys. Harusnya kan untuk 3 orang atau 4 orang tersebut ini kan lebih mudah lagi untuk ditangkapnya, karena kan dari dari pelaku-pelakunya ini kan sebagiannya udah ketangkep. Harusnya kan untuk mencari sketsa wajahnya itu udah harusnya lebih mudah lagi polisi untuk menangkapnya. Tapi butuh waktu 8 tahun untuk polisi kita, polisi Indonesia kita itu kayak mencari lagi nih sisa-sisa dari pelaku pembunuhan atau pengeksekusian dari si Vina dan Eki. Dan menurut cerita yang beredar, kalau 8 dari pelaku itu memang yang menangkap itu adalah bapak dari almarhum si Eki, karena bapak dari almarhum si Eki itu seorang polisi. Jadi bapaknya Eki ini yang memang menangkap dari 8 pelaku yang emang mengeksekusi anaknya tersebut guys. Dan sampai sekarang ya guys, gue tuh sampai pusing, sampai pening gitu, karena banyak spekulasi-spekulasi yang emang bola bergulir yang arahnya tuh belum jelas tujuannya gitu. Kayak banyak di sosial media foto-foto dari sisa-sisa pelaku yang emang masih beredar gitu, masih belum ketangkep. Tapi ada sebagian dari foto-foto atau akun-akun sosial media, dia tuh terang-terangan eksis di jagat media sosial. Terus kalau memang mereka itu pelakunya gitu, seharusnya kan lebih mudah lagi nih untuk menangkapnya gitu. Dan banyak juga berkeluaran sekarang tuh model Egi Prayoga yang banyak bermunculan lah setelah 2016 ke 2024 ini. Terus terang bikin gua pusing, karena menurut gua sebenarnya kasus ini mudah aja buat dipecahkan kalau memang tidak ada backingan orang yang memang punya kuasa penuh atau kuasa tinggi di belakangnya. Jadi seharusnya setelah 8 pelaku ini tertangkap, harusnya itu sisanya itu dengan mudah polisi mencarinya. Karena kan gengnya ini beranggotakan 11 orang katanya. Dan geng motor ini namanya Moonraker. Beranggotakan 11 orang. Yang udah ketangkap 8 orang. Harusnya kan kita minta kesaksian dari 8 orang tersebut nih guys. Ciri-ciri dari Egi itu seperti apa. Karena kan kalau udah ada ciri-cirinya, dengan mudah juga polisi itu mengsketsa wajah pelaku tersebut gitu loh guys. Ada apa sebenarnya di balik cerita kisah percintaan Vina dan Eki? Hanya Allah yang Maha Kuasa dan orang-orang yang bercampur di tangannya itu yang tahu ceritanya. Oke, lalu lancar di dunia, tapi lu nggak pernah luput dari yang namanya siksa di akhirat. Itu lu pasti bakalan, lu harus pertanggungjawabin apa yang emang lu lakuin sekecil apapun. Jadi lu boleh berkuasa di dunia, tapi di akhirat lu bukan siapa-siapa. Oke? Jadi buat para pelaku ini dan orang tua dari pelaku ini, kalau memang anaknya udah terbukti salah, nggak usah ditutup-tutupin dan nggak usah diumpet-umpetin. Biarkan dia itu bertanggung jawab atas apa yang memang harus dia tanggung jawabin. Jadi jangan menutupi kesalahan anak dengan cara yang sedemikian rupa. Karena biarin anak ini tuh berproses bertanggung jawab terhadap apa yang memang dia lakuin, kesalahan-kesalahan yang dia lakuin sebelumnya. Oke guys, jadi ceritanya sampai sini dulu, dan cerita kasus Vina dan Eki pada saat ini tuh masih terus bergulir sampai dengan mungkin nantinya pelaku-pelaku ketangkap semua guys. Dan untuk almarhum dan almarhumah Vina, semoga kalian ditempatkan di surganya Allah, di sisi orang-orang yang baik, karena kalian mungkin orang baik, dan Allah ampuni kalian dosa-dosa kalian, dan Allah berikan surga terindah untuk kalian, tempat yang layak.
Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, sampai sini dulu ceritanya, dan gue bakal datang lagi dengan cerita-cerita berikutnya. Dan jangan lupa nih guys, buat kalian yang punya pengalaman kisah horor atau punya pengalaman kisah misteri, boleh banget DM ke Instagram Maya Marissa itu aja udah, atau kalian boleh kirim WhatsApp atau voice note ke nomor WhatsApp yang memang nanti ada di kolom deskripsi. Oke, gue Maya Marissa pamit undur diri, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.